Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nashkuru anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa rizqan wasi'an wa ma mutakabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalian apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik. Allahu Akbar. Baik sekalian, pada sesi kali ini kita sesi awal adalah sesi konsultasi, coaching bisnis. Anda bisa bertanya bersama saya langsung sampai jam 10 nanti. Sebelum materi inti kita akan sampaikan yaitu bagaimana sih caranya rekrut. Gitu. Nah, sambil menunggu banyak sahabat-sahabat kita yang baru mendapatkan link dan hari ini ikut ya. Ya kan Bapak-Ibu sekalian, sudah bisa menyalakan mic atau bisa di chat untuk bertanya terkait dengan konsep bisnis HNI. Jadi bukan untuk konsultasi penyakit ya, tapi bagaimana coaching bisnis. Gitu. Ada banyak pertanyaan, sambil saya nunggu pertanyaan. Silakan kalau misalnya Bapak-Ibu sekalian mau bertanya langsung, boleh silakan. Nah, Bapak sekalian, ada yang bertanya pada saya begini, Pak, gimana cara rekrut? Banyak orang saya rekrut tapi nggak mau pada belanja. Itu satu. Pak, ini produknya mahal. Orang kesusahan untuk belanja produk. Dua. Ada yang kadang-kadang, saya nggak bisa ini Pak, nggak bisa PCA offline karena lagi pandemi. Ini gimana ya? Nah, itu tiga. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman sekalian. Maka ketika saya ada waktu hari ini, pagi ini, karena nanti siang sudah ada agenda sampai mungkin malam ya. Nah, saya menyempatkan waktu untuk berbagi pada Bapak sekalian. Biasa saya saya rekam. Jadi intinya sebenarnya teman-teman sekalian, Bapak sekalian, saya itu bikin acara begini sebenarnya untuk edukasi online berkelanjutan. Jadi saya rekam, nanti saya share ke YouTube. Di YouTube Anda bisa Anda saksikan. Tapi hanya orang-orang yang dapat linknya saja yang bisa menyaksikan video saya. Tidak saya sebar publik ya. Nah, salah satunya mereka orang-orang yang sudah ikut pada hari ini. Nah, menarik adalah teman-teman sekalian, daripada saya bikin rekaman sendiri, ngomong sendiri, alangkah baiknya kan saya bikin rekaman ini bareng-bareng. Jadi Anda semua juga bisa bisa mendengar, bertanya, berkonsultasi langsung dengan saya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita sampai jam 12 siang. Semoga nggak bosan ya. Nggak apa teman-teman sekalian, ini namanya belajar. Nah, Anda harus bersyukur hari ini karena untuk belajar kita cukup mengaktifkan laptop kita, mengaktifkan handphone kita harus bisa langsung mendapatkan edukasi online dari manapun. Tadi pagi ada Bapak Haji Rafiq Hananto dengan Gigasel-nya dengan HNI yang menarik. Nah, sesi kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan konsep bisnis HNI, pengembangan HNI dan sebagainya. Kenapa sih kita harus belajar rekrut? Karena kuncinya adalah kalau bisnis kita mau besar, teman-teman sekalian, bisnis kita mau besar, itu kita harus merekrut. Tidak bisa tidak, kita harus merekrut. Kalau nggak merekrut, ya mana ada bisnis yang tanpa rekrut? Mana ada bisnis tanpa rekrut? Semua pasti pakai rekrut. Nggak bisa nggak, pasti harus pakai rekrut. Nah, terus gimana cara rekrutnya? Karena nggak semua orang bisa berbicara. Karena nggak semua orang bisa rekrut. Rekrut itu butuh persiapan dan sebagainya. Nah, kita akan hari ini akan belajar tentang itu, tentang bagaimana sih caranya merekrut. Jadi saya akan membagi video saya itu menjadi dua. Satu video awal sampai jam 10 nanti, yaitu sesi tanya jawab tentang HNI. Nah, yang kedua sesinya adalah jam 10 sampai jam 12, yaitu sesi tentang rekrutmen. Nah, manfaatkan teman-teman sekalian, manfaatkan pada pagi hari ini untuk bertanya kepada saya tentang segala hal terkait dengan bisnis HNI. Apapun, yang penting tidak konsultasi penyakit untuk saat ini. Ya, ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, Anda juga bisa baca rekomendasinya buku TMB. Buku TMB ini yang menarik adalah di sini sudah sangat lengkap sekali terkait dengan handling compliant, menjawab semua keluhan-keluhan pas saat kita rekrut. Bagaimana cara rekrut, terus bagaimana kita
rekrutnya bisa diambil dari buku ini. Ini referensi buku yang menarik yang bisa menjadi remote edukasi buat kita semua. Jadi menarik teman-teman sekalian. Tak harus berhikmah ya, karena hari ini kita bisa ketemu di online seperti ini, ya maka manfaatkan dengan baik. Hal-hal yang sering ditanya, misalnya contoh begini, Pak, saya itu di HNI nggak bisa jualan Pak. Apa jawabannya? Cocok banget. Kenapa? Karena HNI tidak harus jualan. Kenapa teman-teman sekalian? Karena pembeli terbaik atau pemakai terbaik adalah penjual terbaik. Gitu. The best user, the best sell. Gitu. Jadi orang pemakai terbaik adalah mereka orang-orang penjual terbaik. Bisa contoh, Anda hari ini sudah sering pakai misalnya sebut aja handphone begitu. Handphonenya merek Samsung atau merek iPhone dan sebagainya. Nah, sampai saya cek. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Sambil saya ngasih link kepada teman-teman yang baru mendaftar ini. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Bu Retno ya? Ya, saya Bu Retno. Dari mana, Bu? Salam kenal buat semuanya. Saya dari Purwokerto. Oh, Purwokerto. Oke. Kesulitan saya itu ngajak home sharing, Pak Khalid. Yes. Offline, online itu saya sampai bingung juga ya gimana caranya gitu. Kadang online pun terutama yang sudah ini ya mitra ya untuk pembinaan itu, untuk online itu kadang juga tidak ada yang mereka baca, entah dibaca entah tidak, tapi terlihat gitu di situ mereka membuka, tapi tidak ada komentar gitu. Salah saya tuh sebenarnya atau kekurangan saya tuh di mana ya supaya mitra-mitra itu merespon gitu loh, minimal yang online gitu. Terutama juga kalau ada acara-acara besar seperti ini sering saya share tapi no respon semua, saya sampai bingung. Mungkin itu Pak sebentar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini pertanyaan menarik dan memang hampir rata-rata itu banyak teman-teman itu mendapatkan yang sama pertanyaan ini. Saya sering dapat pertanyaan ini. Gimana sih Pak caranya hari ini saya ngadakan home sharing baik online maupun offline itu bisa ikut semua? Pertanyaan sederhana Bapak sekalian. Saya saja hari ini menge-share info tentang HS online pada pagi ini itu tidak semua mitra saya hadir, hanya beberapa saja. Jadi kata kuncinya teman-teman sekalian, Bapak sekalian, jangan kalah dengan keadaan. Makanya kenapa saya rekam ini, saya nanti share di YouTube sehingga mitra-mitra saya yang tidak bisa atau belum bisa hadir, mitra saya belum bisa hadir, itu mereka bisa mendapatkan informasi dari YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal-awal saya memulai bis ini, Bu, itu ngadain HS, saya ngadain HS di rumah itu hampir nggak ada orang yang datang. Itu udah berulang-ulang saya adakan. Tapi HS itu komitmen. Jadi HS itu adalah bagaimana caranya kita hari ini mengedukasi mitra-mitra kita. Nah, HS itu komitmen. Jadi kewajiban kita sebagai mentor, haknya mitra mendapatkan HS dari kita. Tapi kalau mereka nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa, no problem. Berarti memang mitra kita belum bisa datang. Makanya ketika ngadain HS, misalnya contoh kayak hari ini,
pagi ini saya udah jadwalkan pagi ini itu jam 9 sampai jam 12 saya ngisi HS online. Ada datang, nggak ada datang, tetap saya bikin gitu loh. Nah, saya rekam, saya akan share itu. Dan kalau udah masuk ke YouTube, itu dia bisa ditonton seumur hidup gitu. Jadi misalnya ibu-ibu punya apa namanya? Itu kenapa hari ini memanfaatkan teknologi sangat baik. Jadi misalnya ibu-ibu HS, misalnya saya biasanya HS nih Bu. Ini gambar saya HS misalnya gitu. Yang datang 3 orang, lalu saya live di Facebook. Wah, yang di Facebook itu ratusan orang gitu loh. Jadi intinya adalah jangan kalah dengan keadaan. Karena saya dulu membangun tim, itu kalau HS yang datang 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang. Tapi kalau sekarang tim saya itu yang dulunya saya ajak HS itu hadir 1 orang, 2 orang begitu. Saya begitu datang, saya japri, "Mbak, saya mau datang nih. Kumpulin tim." Wah, langsung kumpul puluhan orang. Kenapa? Karena kata kunci HS adalah edukasi kepada mitra kita. Saya mulai awal-awal, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, itu bangun bisnis ini memang tidak mudah. Gitu. Ketika HS nggak ada yang ngumpul, maka saya jadwalkan HS ke rumah mitra. Kan kalau kata kerja benar itu kan HS 1 kali ke mentor, 1 kali ke mitra. 1 kali ke mentor, 1 kali ke mitra. Gitu. Nah, 1 kali ke mentor itu berarti kita pembinaan. Datang ke mentor. Atau ketika mentor ada HS, kita datang. Yang kedua, 1 kali ke mitra, berarti Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, itu ketika ke mitra, itu datang ke mitranya. Datengin gitu loh, kalau belum bisa ini, datengin satu persatu ke rumahnya. Sambil ngerujak kah, atau sambil masak kah, begitu. Nah, kalau misalnya sudah banyak timnya, undangan HS itu tidak harus HS, Bu. Tidak harus letter luck. Tidak harus letter luck. Misalnya contoh, saya mau ini apa namanya? Mau ngajarin ibu-ibu cara bikin dalgona pakai kopi sevel gitu. Itu boleh, Bu. Itu juga HS gitu loh. Nah, penting banget makanya undangannya itu tidak harus undangan HS. Nah, yang unik adalah kalau HS, datang HS, ada tim kita HS gitu. Usahakan kalau yang datang itu disapa satu persatu. Nah, sama tiang Bu. Saya kalau HS biasanya ngajarin ke tim itu yang datang saya tanya semua. Ini kan ibu siapa Bu? Gitu. Ibu siapa Bu? Ibu kenapa mau hadir ke sini Bu? Satu persatu ngomong. Jadi dia penghargaan. Dan intinya adalah mereka yang hadir HS itu adalah mereka yang siap sukses. Mereka lah tim kita. Kalau mereka masih customer kita, mereka masih konsumen loyal kita, maka mereka jarang banget mau HS. Kecuali mau gerakan. Intinya bikin aja dulu gitu. Intinya bikin aja, intinya sebar aja. Niatnya adalah berbagi. Makanya kalau misalnya hari ini ibu-ibu mau ada HS online begitu, nah ibu-ibu pastikan ibu mengedifikasi siapa yang ngisi, nah gitu. Misalnya lagi gas sale tadi pagi. Nah, ibu biasakan mengedukasi atau mengedifikasi siapa yang ngisi nih. Ini nanti ada promo loh, bagus banget. Ayo silakan pada ikut gitu. Oh, ini ada HS bagus sama ini sama Bu Tanti. Bu Tanti itu keren banget. Dia udah bonusnya lumayan tuh, Bu. Ayo Bu ikut, Bu. Seperti itu. Jadi orang itu tertarik untuk ikut. Bahasa-bahasa promo. Tidak hanya nge-share saja, Bu. Nge-share betul begitu ada pengumuman langsung share begitu. Bisa contoh begini copyright-nya Bu, tulisannya. Ibu-ibu masih pusing rekrutnya Bu, ikut ini ya Bu. Orang cuma ini kok kita cuma 10.000 aja kok. Ah seperti itu. Jadi diedifikasi habis-habisan. Yang paling pasti adalah kita manusia berusaha. Kalau belum ada yang mau datang HS, rekrut lagi, ajak lagi, terus-terusan sampai nanti ketemu tim solidnya. Siap Bu Retno ya? Insya Allah. Ada lagi teman-teman sekalian mau tanya? Nih ada info nih. Alhamdulillah. Bu, ya gimana Bu? Alhamdulillah bonus AVO sudah kelihatan. Di AVO sudah kelihatan nih bonusnya. Coba dicek sambil nge-zoom. Berapa ya bonus bulan ini ya? Naik apa naik nih? Ayo ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Sampai jam 10 kita buka open tentang sesi tanya jawab.
Ada? Saya sambil buka AVO saya. Berapa Tanya ya lagi boleh bonusnya? nggak Pak? Boleh. Selama yang belum ada yang tanya, silahkan Bu. Iya. Ini, bagaimana kita memotivasi mitra kita yang mogok? Nah, jadi waktu awal itu dia semangat betul, sampai baguslah PCA-nya itu sampai mitranya langsung banyak, lalu dia bisa langsung jadi stokis, jadi manajer. Tapi setelah 2 bulan, enggak 2 bulan, 3 bulan, jadi bulan keempat itu yang saya lihat terus kok macet gitu. Saya hubungi, beliau tidak merespon, kemudian lama-lama tetap saya hubungi via telepon waktu itu. Dia kesulitannya karena ya kendala masa pandemi ini, kemudian juga dengan pengeluaran gitu loh Pak. Jadi mitra-mitranya pun tidak banyak yang aktif karena mereka hanya sekedar pemakai. Kebetulan mitra saya jauh, jadi saya tidak bisa mendampingi offline. Tapi kalau di pembinaan saya masukkan ke room, belakangan ini juga dia akhirnya keluar rumah pembinaan. Nah itu gimana? Saya harus membangkitkan motivasinya lagi ke mitra saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Jadi kalau kata Steve Jobs, kalau Anda mau jadi leader, jangan pengen semua orang suka sama kita. Itu pertama. Kalau pengen semua orang suka sama kita, nggak usah jadi leader. Jadi tukang es krim aja, semua suka. Gitu loh. Bahasanya sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu tergerak, kadang-kadang dia punya waktu sendiri. Ada yang cepat langsung join, langsung aktif, ada yang lama dia aktifnya. Ada 2 tahun baru sadar, ada 3 tahun baru sadar. Tugas kita adalah memfollow up, membina mereka sampai mereka itu kebuka. Dan ya, saya mau aktif. Nggak usah jauh-jauh lah, kita hari ini berapa tahun baru kita mau aktif, mau ikut HS. Jujur sama diri saya. Apakah begitu daftar langsung aktif? Kan enggak juga, butuh perenungan. Tapi selama itu mentor masih edukasi lagi, bangun komunikasi, insya Allah itu nanti jadi apa teman-teman sekalian, jadi Bapak sekalian, jadi sebuah amal jariah, nggak apa-apa. Nah orang itu tergerak, minimal dia ada motivasinya, ada inspirasinya, ada edukasinya, ada strateginya atau didampingi aksinya. Yang terpenting adalah lakukan lagi terus-terusan, maka nanti kemudian ibu sekalian ketika mitra kita itu yang nggak aktif, yang left dari grup, tapi kita tetap jalan, kita tetap sukses, maka mereka satu persatu akan merapat ke kita. Itulah bahasanya kalau Pak Fili boleh saya ambil bahasa Pak Fili adalah kalau udah badik dilepas dari lepas dari sarungnya, itu harus ada orang berdarah. Artinya apa? Begitu kita komitmen di HNI, pokoknya saya sukses segera. Buh carane gitu. Rekrut lagi begitu. Sampai ketemu tim yang solid. Karena sejatinya kita cuma butuh 12 orang saja yang solid. Mungkin dari sekian ribu percobaan, nggak apa-apa, no problem. Bill Gates ngajak orang untuk bergabung di bisnisnya itu sekitar ribuan orang. Dari ribuan orang itu yang mau join itu sekitar 800-an orang. Dari 800-an orang itu yang mau aktif itu 400-an orang. Dari 400-an orang itu yang mau komitmen itu sekitar 30-an. Yang dari 30-an itu yang sampai hari ini masih bersama beliau adalah 11 orang, 11 atau 12 orang. Itu yang membuat beliau jadi orang kaya raya nomor 1 di dunia waktu itu. Jadi saringannya banyak. 1.000, 800, 400, terus nanti saing lagi 200, 30, 11 orang, 12 orang. Jadi kata kuncinya the law of the big number. Karena tidak semua juga mitra saya itu semua semangat dengan saya. Gitu loh. Gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Di hari ini saya sapa ada Bu Adjaning Putri dari Batang. Nah, ini yang lagi ini jualan atau ini Bu Adjaning? Ini jualan atau jemur pakaian itu di belakang itu?
Jualan, Pak. Oh, jualan batik atau daster? Kami Kok nggak, saya nggak pernah ditawarin, Bu? ngomong Pak, mampir. Iya. Jualannya Iya. di Pekalongan. Oh, di Pekalongan, di mana? Iya. Di itu ya? Bukan. Di Bukalapak. Lapangan Mataram. Oh, Mataram. Ya, siap. Saya sering ke Pekalongan kok, Bu. Oh. Ya, kemarin Itu. juga ke Pekalongan. Iya. Jadi kasih promo-promo lah, Bu. Saya nanti siapa tahu ada yang saya suka dan bisa dibeli buat istri ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Adian Putri, lagi jualan juga, online aktif ya. Ada Bu Ainun gitu kan. Ada Bu Ainun, ada juga siapa lagi nih, Pak Amrul ya. Pak Amrul, ada Andi Almira, ini Bu Marleni ya. Oh, ini lagi di hutan Bu Marleni. Itu virtual background-nya di hutan ya, keren. Ustaz, lagi di hutan, lagi press. Lagi press. Iya, kita memang harus press ya. Oke, ada Azam bersaudara Hal Hafiz gitu. Nah, ini ada lagi Bu Men Mulyo, Pak Bandi. Pak Bandi lagi di mana nih Pak Bandi nih? Oh, nggak ada videonya ya. Terus ada siapa lagi nih? Bu Esti. Bu Esti Nugrahani dari Pati. Saya pengen ke Pati sebenarnya, udah berkali-kali mau ke Pati, gagal terus ya gara-gara corona ya. Ada Bu Fatimah yang istiqomah menyimak dari Lampung Barat. Pak Hadi Suprihatin, ini dari Karangjati, Bu Hasnidar dari Aceh, Bu Hajah Samsidar, SOS MSI, wih, jadi luar biasa. Dari mana Bu Hajah Samsidar? Dari Bone, Pak. Dari Bone. Oh, Bu Vivin, ini minta Bu Vivin ya? Iya, Pak. Luar biasa, jauh-jauh ya dari Bone ya. Itu kalau dari Bone ke Semarang berapa jam itu naik pesawatnya ya? Ada Bu Titik Zuriana, ada Bu Eka Widianti, ada Bu Jarianti, gitu yang lagi pindah tempat kayak ini. Nah, kemarin ketemu di Semarang Bu Jarianti dengan saya. Ada Bu Kus Wijayanti, nah, kemarin Bu Kus nggak kelihatan kayak ini. Ada Bu Marhana, ada Bu Mega Yovita, ada Bu Murni, ada Pak Najjar. Pak Najjar mana Pak Najjar? Nggak ada videonya Pak Najjar ya? Pak Najjar? Menyimak nih. Ada Bu Nur Asia, ada Bu Prawal Safiti dari Garut. Oh, ini yang sering posting ya, posting PCR dan sebagainya. Ada Bu Rahmi, ada Bu Retno Dewi, ada Bu Sari Eria dari Padang, Bu Siti Aisyah Rohul Riau, Bu Siti Solihatun, Bu Sri Dayatmi dari Wonogiri. Bu Sri Dayatmi ini jadi mengundang saya ke Wonogiri, Bu. Kok saya nggak dapat jadwal-jadwalnya nih kayaknya. Kapan saya itu udah ngimpi-ngimpi ke Wonogiri, belum jadi diundang ya. Terus ada Bu Tanti, nah ini Bu Tanti bolehlah sekali-kali ngundang saya HS di Banyumanik Bu. Nanti kita bikin HS bareng ya di tempatnya Bu Tanti sama timnya. Nah, oh kemarin kerja ya Bu. Ada Bu Teti Rosmiati dari Subang. Mana Teti ini? Subang, mana Subang? Garut, Pak. Oh, yang Garut ya. Saya punya mitra Teti banyak banget. Ini Teti Rosmiati, yang oh ya dari Garut ya. Mohon maaf Bu Teti, ini Bu Teti ya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Sudah setahun nih saya nggak ke sana nih. Ya, kapan juga sama Garut. Ya besok tanggal 16 sudah nggak bisa kemana-mana Bu, ditutup jalannya. Sampai Lebaran ya. Semoga insya Allah kita agendakan habis Lebaran kita insya Allah. Iya. Alhamdulillah lah insya Allah. Ya, ada Bu Titi, ada Bu Ulandari dari Gunung Putri, ada Bu Vivin dari Bone, Bu Wardah Tunisa ya. Oke, ini banyak kan ibu-ibu semua ya. Luar biasa, memang penggeraknya banyak ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya masih ada waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi coba Anda bertanya begitu, bertanya yang panjang-panjang begitu, nanti akan saya share ke YouTube. Jadi mitra Anda kalau misalnya
lihat itu, oh ini tanya begini, pas memang pertanyaan itu sama dengan saya begitu. Sebelum saya ngasih materi tentang rekrut. Karena kuncinya gini, banyak orang yang kurang berprestasi atau belum berprestasi di HNI. Kenapa sih Pak kok belum berprestasi gitu? Itu karena pertama karena dia nggak enjoy dengan aktivitas di HNI gitu loh. Kurang enjoy dia. Kenapa dia nggak enjoy Bu? Karena dia nggak bisa mengeluarkan seluruh potensi dirinya. Padahal jago ngomong, jago orator, punya teman banyak, punya modal dan sebagainya. Kenapa nggak keluar semua potensinya? Karena kata kuncinya kurang paham. Itu. Karena kurang paham ya karena kurang edukasi ya, kurang pede. Sebentar. Jadi karena kurang pede teman-teman sekalian, kenapa nggak paham? Padahal kalau paham, itu enak banget. Saya kemarin diceritain Pak Haji Rafiq Hananto. Mas Angga Prasetyo itu anak muda, belum usia 30 tahun, punya utang sangat besar. Utangnya itu kalau nggak salah hampir setengah miliar, Bu. Hampir setengah miliar, bayangin coba. Gitu. Itu semua lunas dengan wasilah HNI. Kenapa? Karena di awal-awal beliau melakukan PCA itu 20 kali sehari tanpa putus. Nah, orang bisa melakukan 20 kali tanpa putus itu karena pas Angga Prasetyo itu, beliau datang ke Pak Pilih Ramli, duduk, ngobrol seharian, ketemu kliknya, jalan beliau. Nah, ketemu kliknya itu paham, oh yang dimaksud HNI itu begini, yang saya kerjakan begini, harusnya begini, sehingga nanti saya bisa begini, gitu. Nah, maka manfaatkan pada sesi kali ini, Bapak Ibu sekalian, untuk bertanya kepada saya tentang konsep HNI. Gitu. Silakan, ada yang mau tanya? Jangan Bu Pawari. Silakan Bu. Ini Pak mengenai kategori mitra aktif ya Pak ya. Itu yang aktif itu aktifnya dibagi-bagi atau memang yang aktif tuh yang memang sudah Tupo 200 itu dan sering ikut HS Pak. Bedanya. Oke. Siap. Jadi gini, HNI itu kan perusahaan sama dengan perusahaan lain-lain. Cuma kan banyaknya agen HNI itu nggak bisa kita itu ibu-ibu sekalian dihitungnya aktif itu karena sering absen misalnya gitu. Wah nggak bisa. Kenapa? Nggak ada mungkin bisa absen. Orang semua tersebar di seluruh Nusantara. Nah, perusahaan itu ngelihatnya dari apa? Dari nominal omset. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, hari ini masih levelnya belum menjadi eksekutif director, masih anggota biasa minimal gitu. Itu berarti kategorinya punya tim aktif itu adalah mereka yang punya nyawa di HNI. Yang belanja 1-2 produk itu udah aktif ya. Apalagi kalau sampai mereka itu datang ke rumah kita untuk ikut HS. Oh, itu udah aktif banget. Kalau Anda sudah levelnya manajer, senior manager, director sampai executive director, awal-awal atau di bawah executive director, itu yang dikatakan aktif itu adalah yang mereka mempunyai omset grup minimal 200 poin. Tapi kalau Anda sudah executive director ke atas, Bu Vivin, ada siapa lagi tadi ya, yang udah ED itu, ada Bu Fatima dan sebagainya, itu kalau sudah ED, maka kata kuncinya lah ketika ED itu, dia punya jalur aktif itu adalah satu jalur itu punya omset minimal banget ada 1.000 sampai 2.000 poin. Gitu Bu. Jadi kalau sudah ada omset begitu, tidak istiqomah tiap hari, tiap bulan, itu tidak mungkin dari 1 orang 2 orang, tapi dari komunal banyak orang. Nah kalau komunal banyak orang, tandanya beliau itu mengerjakan HNI dengan baik. Artinya mereka mengerjakan benar-benar aktif gitu. Nah kategori aktif itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau Anda fokus di HNI itu gajinya terlalu besar. Siap. Gitu Bu, Prawari dari Garut. Iya. Jadi gini Pak, kalau misalkan nih tadi kan yang 200 poin tiap jalur ya, 12 jalur ya Pak ya? Yes.
misalkan di posisi saya sekarang Bu, di SM, kalau belum memenuhi 12 jalur 200 poin di 12 jalur berarti masih belum dikategorikan aktif atau Pak? Gimana? Jadi gini Bu, penting banget ditekankan di kita. Kita itu tidak bekerja pada HNI. Kita bukan pegawai HNI, kita bukan karyawan HNI, kita juga bukan anak buah PT HNI. Kita ini adalah independent business owner. Independent business owner. Apa artinya? Kita itu punya bisnis bekerja sama dengan perusahaan HNI. Sebagai apa? Sebagai distributor. Maka kata kuncinya adalah HNI tidak pernah memberikan target kepada kita. Tapi HNI ngasih, ini loh, ada peluang. Jika ibu bapak sekalian punya 12 jalur yang mereka semua eksekutif director dengan omset yang sudah ditentukan oleh perusahaan tercapai, maka Bapak Ibu sekalian diangkat menjadi Loyal Crown Executive Director Platinum. Itu. Nah, ketika dia jadi Platinum, maka salary yang dari Platinum dikasih. Dari mulai bonus, profit, royalti, fasilitas, semua dikasih. Begitu. Jadi kata kunci adalah waktu kita masih kecil, tidak ada satupun orang yang memaksa kita untuk aktif di HNI. Kecuali kita paham bahwa kita aktif HNI ini dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan potensi penghasilan kita yang pertama. Pak, tapi kan ada juga orang yang tidak pengen punya uang. Ada juga orang yang uangnya terlalu banyak. Ada juga orang yang sudah duitnya terlalu banyak banget. Nggak perlu uang. Apa yang kita ajak? Nah, nanti kita akan belajar di cara rekrut gitu. Jadi kata kuncinya Bu Prawari, tidak harus misalnya, aduh Pak, saya kan belum punya 12 jalur aktif. Adapun kita diarahkan untuk punya 12 jalur itu adalah pengalaman dari mentor supaya Bapak Ibu segera cepat melesat untuk menjadi sukses di HNI seperti itu, Bu. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Puas-puasin tanya dulu. Silakan Pak Najwar. Ya, terima kasih. Ustaz, ada kan mereka sempat ikut tuh yang Packer muda ya. Yes. Itu kan luar biasa ya dengan Pak Firly ketika dia ngomong itu berapi-api ya. Kayaknya semua rohnya itu HNI gitu. Nah, Yes. gimana caranya kita menjaga semangat itu ya? Dia tetap terus berjalan. Ya mungkin ya praktiknya kan pertama mungkin harus ada HS mentor. Mungkin saya lihat sih bukan itu aja sih, pasti ada yang lain Ustaz, yang bisa membuat mereka semangat gitu. Mungkin pertama sih kayak Ustaz Ben bilang sudah mendapatkan income dari HNI itu lebih semangat lagi gitu. Atau gimana Ustaz? Ada rumus-rumus jitunya nggak biar semangat itu? Terima kasih. Oke. Jadi ini maksudnya materi rekrut ya sebenarnya, tapi ini saya sederhana begini. Kalau kita anak muda itu pengalaman saya pribadi merekrut anak muda atau mengajak atau mengcoach anak muda itu dari sekian banyak anak muda yang jadi itu nggak banyak, 1-2. Tapi sisanya itu mereka akan aktif di nanti next time gitu loh. Mungkin 2-5 tahun ke depan. Setelah mereka mungkin punya kebutuhan dan sebagainya, melihat teman-temannya yang aktif di ini tambah melejit, nah itu dia aktif nantinya. Nah, penting sekali Bapak Ibu sekalian di dalam konsep ini, gimana sih Pak menjaga api semangat, apalagi kita ini kan melihat Pak Firly kan luar biasa meledak-ledak, yaitu ketemukan namanya hot button. Apa itu hot button? Adalah need-nya atau why-nya, strong why-nya. Kalau saya ke teman-teman anak yang muda ini, biasa saya ngajak ngobrol. Kamu kalau habis kuliah mau ngapain? Ya saya mau kerja Pak. Kerja di mana? Kerja di, ya pokoknya kerja. Kira-kira kalau seperti kamu kerja gajinya berapa? Kan begitu. Nah anak muda itu kan sebenarnya solutif. Anak-anak muda solutif. Kasih solusi. Coba kita lihat tetangga kita. Coba kita lihat keluarga kampung kita. Komplek kita itu mereka banyak yang
butuh bantuan loh. Gimana kalau kita bangun usaha bareng-bareng? Gitu. Jadi kalau untuk anak muda, biar semangat, kita juga harus seperti anak muda, menyelami apa yang mereka inginkan gitu loh. Jadi kata kuncinya service excellent. Kita memberikan service excellent pada mereka 3 kali, insya Allah mereka akan loyal dengan kita. Service excellent Pak katanya. Nah, jaga api semangatnya ya kita cerita bagaimana Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol begitu kan, bagaimana benar ya Spanyol, bagaimana Al-Fatih di usia baru belasan tahun itu menaklukkan benteng Konstantinopel begitu kan. Itu luar biasa. Ada Mus'ab bin Nusair atau bukan Mus'ab lupa ya. Nah, itu ada anak muda yang keren lah zaman dahulu untuk motivasi bahwa anak muda itulah generasi perubahan gitu Pak Nazar ya. Nanti kita akan banyak bicara di cara rekrut ya. Gitu. Lagi? Baik, Ustaz. Makasih. Ya. Saya Pak. Silakan. Ini siapa nih? Saya. Bu Vivin ya, silakan Bu Vivin. Mau tanya Pak, itu kan kalau pertama perkenalkan produk dulu ke agen baru. Nanti kalau misalnya setelah itu kita arahkan untuk toko 200. Terus kapan maksudnya kita tahu kalau orang ini siap untuk diajak bisnis? Atau dia cuma pemakai saja? Kapan kita tahu nih kalau dia ajak bisnis? Ya diundang HS, Bu. Kalau diundang HS atau diundang acara seperti ini mau hadir, ya mereka orang-orang yang mau hadir HS itu mereka yang mau bisnis. Saya sering lihat Bu Marleni rajin ikut online. Terus ada Bu Robayani, ada Bu Ardiani Putri, ada lagi siapa lagi ya? Bu Vivin juga termasuk, Pak Bandi, Bu Esti, Bu Fatimah, Pak Hadi, Bu Asnidar, itu begitu ada Zoom itu langsung pada gercep gitu loh. Gerak cepat, nanya, mana linknya Pak? Mana linknya? Itu namanya dia sudah mau komitmen bisnis gitu. Karena mereka tahu bahwa ini bisnis saya ini yang saya ngerjain saya sendiri. Itu. Itu tandanya. Yang unik adalah kita tuh sebenarnya cuma fokus 12 orang aja loh. Tapi ya mungkin dari hasil rekrutan yang sangat banyak. Seperti Thomas Alva Edison yang menemukan bohlam itu kan dia mencoba secara 999 kali. Coba lagi, sampai dia berhasil. Jadi kalau belum berhasil gimana? Coba lagi, rekrut lagi, gitu. Gitu. Ada lagi? Sama-sama, Bu. Ada yang mau tanyakan lagi? Bu Titi? Mic-nya udah aktif? Silakan. Iya. Saya mau nanya. Iya, buat ngasih supportnya itu kan biasanya mitra-mitra itu kan ngelihat dari bonus, Pak. Nah, sedangkan saya ini kan saya baru manajer ya. Bonus saya naik turun. Nah, mau ngasih semangat ke mitranya itu gimana? Kalau boleh tahu berapa bonusnya, Bu? Ya, Kak, pertama 300, terus kadang turun 200. Sekarang mitra tuh naik manajer. Jadi saya bonusnya turun gitu, cuma 190. Mitranya Ibu. saya manajer, di bawah saya ada dua manajer. Oke, ada pertanyaan menarik. Pak, ini kan kalau orang semangat itu kan kalau kadang-kadang lihat bonus ya. Nah, itu gimana bonus saya aja belum gede gitu loh. Nah, penting Ibu sekalian, kalau Ibu ceritain bonus saya, atau Ibu ceritain bonusnya leader lain, seperti Pak Philip, sebagainya, itu ya percuma. Kenapa? Mereka kadang-kadang kenal gitu loh. Tapi kalau Ibu ceritain bonus Ibu sendiri, misalnya 150.000, 100, itu buat ibu-ibu yang lain senang banget loh. Ih, itu dapat bonus Bu ya? Iya, Bu. Ini bonus saya 100.000 loh. Kok 100.000 ya? Bukan masalah kecil ya, bukan. Tapi dengan Ibu kerjakan hari ini, yang Ibu masih di rumah, jagain anak, itu dapat keuntungan 100.000 tambahan itu udah alhamdulillah banget, Bu. Gitu loh. Jadi bangga dengan bonus kita. Apalagi ya udah bonus 1 jutaan. Dulu saya pernah tanya ini pada mentor saya. Mentor saya gini, Pak, kita kan ngomong bisnis jutaan, Pak. Lo bonus saya aja 1 juta belum nyampe gitu. Gimana saya bisa semangatin mereka? Ya apa kata mentor saya itu?
Ya memang Pak, semua orang tahu kok kalau lagi orang bangun bisnis itu nggak lihat dari hasilnya, tapi dari progres ke depannya. Jadi gini, orang kalau misalnya bikin warung Bu, apakah langsung laris warungnya? Kan enggak. Tapi progres ke depannya itu ada orang-orang yang di hari ini istiqomah bertahun-tahun, mereka dapat bonus sekian ratus juta loh. Jadi apa artinya? Itu jadi artinya adalah Anda itu punya peluang untuk dapat yang sama dengan itu. Meskipun hari masih kecil. Enggak apa-apa, no problem. Gitu, Bu. Ada lagi? Jadi pertanyaan, Bu? Cukup? Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh. Dari tadi satu lagi. Kalau HS pembinaan itu baiknya untuk mengawali itu kita menyampaikan materinya apa ya Pak? Oh gitu. Iya, mungkin itu aja. Ya, matur nuwun Pak. Bentar. Oke, pertanyaannya menarik. HS pembinaan. Jadi HS itu ada dua, HS presentasi, ada HS pembinaan. Kalau HS presentasi itu isinya adalah product talk, dan peluang sukses gabung HNI. Kalau HS pembinaan isinya adalah product knowledge, dan cara kerja benar. Jadi kalau mulai ada, Ibu tanya ke satu mereka itu, Ibu udah pakai produk apa aja Bu? Boleh dong cerita sama kita dong yang di awal-awal ini. Ibu kayaknya udah sering pakai extra food ya. Gimana Bu? Kenapa Ibu mau pakai extra food begitu? Nah itu di product knowledge. Oh enak Pak, Bu. Nah itu extra food itu bagus tuh karena dia mengandung beras hitam, berasnya para raja, begitu. Jadi itu HS pembinaan Bu. HS pembinaan itu dia upselling dan cross selling. Jadi upselling itu meningkatkan penjualan yang biasa nggak kena. Saya pernah ada HS di Kartosuro itu waktu itu. Itu saya cerita tentang steam fiber, itu ibu-ibu nggak kenal steam fiber. Tuh, saya bingung. Loh, kok nggak kenal steam fiber, Bu? Iya. Itu produk HNI Pak, steam fiber. Iya, steam fiber. Kenapa? Karena leadernya itu tidak stok steam fiber. Stokisnya tidak stok steam fiber. Kenapa? Mahal gitu loh. Nah, saya datang, saya kenalkan steam fiber, saya bagi satu. Nih, cobain. Nah, dari situ ada banyak yang kenal dan order. Udah mulailah, terus stokisnya mulai stok steam fiber. Seperti itu. Nah, baru sama ketika udah selesai, itu cara kerja benar. Gimana Bu? Ibu-ibu ada keluhan nggak saat prospek rekrut? Begitu. Nah, kata kunci kenapa saya bikin materi rekrut? Karena kalau kita itu mau sukses, ibu sekalian, kata kunci adalah ajarkan mitra kita itu bagaimana cara merekrut. Itu step pertama. Step kedua Bu, ajarkan bagaimana mitra kita bisa mengajarkan caranya rekrut. Nah, step ketiga yang paling penting adalah ajarkan bagaimana cara mengajarkan supaya mitra kita itu bisa ngajarin mitranya ngerekrut, gitu loh. Jadi terduplikasi sampai 3 level, Bu, sampai level generasi. Tiga level generasi, Bu. Gitu. Ajarin caranya, ajarin cara ngajarnya, ajarin cara mengajarkan mitra yang begitu caranya. Itu HS pembinaan. Gitu ya, Bu ya. Ada lagi? Masih ada sekitar 5 menit lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya sebelum saya masuk materi inti yaitu rekrutmen.
Jika tidak ada pertanyaan, langsung. Oh ya, Bu Fatimah, silakan Bu Fatimah. Iya Pak, terima kasih. Mau tanya Pak, kalau di sini kan kami ini belum bisa kumpul-kumpul ya Pak, karena kan zonanya masih zona merah. Gitu. Yes. Nah, jadi gimana cara efektifnya biar kita tetap bisa PCA kayak Bu Pepi itu PCA kan 20 kali, subhanallah banget itu ya. Biar kita bisa PCA juga dengan cara yang nggak ketemuan, gimana dengan online itu gimana bahasanya Pak? Biar orang tertarik. Ya. Yang pertama, Bu Pepi itu yang saya kenal karena beliau tetangga saya dan coaching dengan saya beberapa kali. Itu beliau melakukan PCA itu sambil jalan, Bu. Jadi dia muter kampung, ketemu siapa aja orangnya diajak HNI. Ketemu lagi makan bakso, ngobrol, ajak HNI. Karena memang tidak boleh kumpul, memang. Tapi kalau kita ke pasar boleh kan? Ketemu orang kan, terbatas kan begitu loh. Keluar rumah, ketemu tetangga, ketemu. Itu yang pertama, itu bisa dikerjakan. Jadi jagoan kampung. Yang kedua, kita bisa menyapa atau prospek online dengan cara telepon, video call saudara-saudara kita yang jauh atau teman-teman kita yang jauh. Video call. Nggak usah pakai Zoom, nggak perlu pakai Zoom kalau memang misalnya belum memungkinkan. Telepon aja pakai video call. Itu. Kita ngobrol kalau gitu. Prospek hari ini, di pandemi ini banyak orang yang pegang handphone sekarang. Dulu kalau di WA jarang balasnya lama, tapi kalau sekarang cepat karena rata-rata orang di rumah dan pegang handphone. Gitu, Bu. Nanti kita ajarkan deh rekrut online ya pada hari ini. Ada lagi? Bahasanya Pak? Bahasa sederhana aja, Bu, bahasa santai aja gitu loh. Ya nanti ini kan matanya rekrut, Bu. Kita ajarkan nanti ya. Siap Pak, makasih. Biar nggak mengulang-ulang, silakan. Ada lagi yang lain? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita mulai materi. Ada? Satu pertanyaan terakhir, kesempatan terakhir untuk bertanya. Cukup? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita mulai materinya. Oke, Mas kalian. Sukses is my right, halal is my way, gitu ya. Sukses is my right, halal is my way. Artinya apa? Sukses itu adalah hak saya, hak Anda. Dan halal itu adalah jalan hidup saya begitu. Semua saya pastikan semua halal. Semua orang bisa meraih sukses misalnya di luar HNI. Bisa. Tapi pertanyaannya apakah semua halal? Karena setahu saya di luar sana tidak semua halal dan kadang-kadang tercampur barang-barang yang subhat lagi haram. Naudzubillah bidzalik. Seperti hari ini sebelum saya mulai materi ini prolognya adalah Bapak sekalian ditawarkan peluang sukses bersama HNI dengan jalan yang halal, insya Allah begitu bahasanya begitu loh. Dan HNI ini sudah terbukti Bapak sekalian menghasilkan para leader besar di HNI dan orang-orang yang hari ini istiqomah luar biasa bersama HNI, termasuk Anda semua calon-calon leader besarnya. Nah, everything start from good attitude. Ini saya ulang-ulang di awal. Kenapa? Sebelum kita ngerekrut, sebelum kita ajak orang untuk gabung HNI, sebelum apa-apa, sebelum dan sebagainya, maka perlu dipahami bahwa sejatinya penentu kesuksesan kita itu dimulai dari attitude, sikap kita memahami apa bisnis hari ini. Sikap kita Bapak sekalian. Bentar, saya stop dulu recordingnya.